Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya akan melanjutkan video tutorial tentang implementasi ERP Odoo pada perusahaan training atau IO. Nah, sampai video ini kita sudah sampai ke bagaimana kemarin sudah memanage event dan tiketnya, kemudian publish event on website. Nah, sekarang bagaimana kalau kita akan membuat quotation dan menjual tiket yang sudah kita buat eventnya gitu. Terkait dengan flow kemarin, jadi event sudah dibuat, nanti kita akan menjual melalui sales order yang pertama, yaitu pihak tim marketing atau tim sales kita akan membuat quotation terkait training yang sudah kita definisikan pada sistem. Nanti quotation tersebut akan dikirimkan ke customer, kalau setuju akan di-approve menjadi sales order, seperti itu. Oke, bagaimana memanagenya? Kita masuk ke aplikasi, kemudian masuk modul sales. Untuk membuat quotation baru, di sini tinggal create. Misalnya kita akan jual ke PT Adi Cipta Makmur. Kemudian invoice address, alamat penagihan misalnya sama dengan alamat customer. Begitu juga delivery address, ini sama dengan alamat customer. Validity, sampai kapan quotation ini valid. Misalnya saya setting valid selama 1 atau 2 minggu, tanggal 25 seperti itu. Kemudian price list yang digunakan apa, kemudian payment termnya seperti apa. Misalnya saya setting net 30 hari gitu, atau bisa juga immediate payment, artinya segera harus dibayar. Kemudian di bagian order lines kita menambahkan produk baru yang akan kita tawarkan. Nah, kemarin sudah dibuat, misalnya kita akan menawarkan early bird untuk tiket training Python dasar. Jadi begitu pilih produknya, di sini akan muncul tiket yang berhubungan dengan produk tersebut, kemudian event tiketnya apa, berapa yang diorder. Misalnya ini menawarkan untuk berapa orang, kalau satu ini 1, 2 gitu. Harganya kita sesuaikan secara standar, harga tiketnya itu 1 juta. Nah, ini di sini boleh diedit ya, kalau misalnya kita menawarkannya lebih mahal gitu, nggak apa-apa. Kemudian ada VPN atau enggak, kalau ada di sini ada VPN, kalau enggak ada ini dihapus. Oke, seperti itu. Kemudian deskripsi ini, deskripsi yang akan tampil pada penawaran atau quotation. Nanti ini boleh diedit kalau misalnya perlu diedit. Seperti itu. Kalau udah, kita klik save and close. Oke, seperti itu proses pembuatan penawaran. Kemudian kalau optional produk ini kita tidak pakai ya, ini untuk di opsionalnya. Sama other information, ini terkait dengan sales information, misalnya siapa sales personnya yang buat quotation, otomatis yang login. Kemudian tagsnya, kalau misalnya mau ditambahkan silakan. Tags ini terkait dengan data kita mau di tagging seperti apa. Sales team, misalnya kita akan ini sesuai dengan settingan ya. Jadi kalau misalnya kita definisikan menggunakan sales team, berarti kita tentukan ini sales team yang mana nih penjualan ini. Customer reference, kalau ada reference dari customer, misalnya mereka punya permintaan atau apa, atau dokumen penunjang, silakan ditambahkan. Kemudian order date, otomatis order saat ini. Oke, mungkin seperti itu. Kalau sudah, kita save. Nah, sampai tahap ini quotation sudah dibuat, ini ada keterangannya ya. Kita bisa print langsung, klik print quotation atau order. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Oke, untuk report nanti kita bisa custom sesuai dengan bentuk atau format dari klien kita. Kemudian selain print, kita juga bisa mengirim langsung menggunakan email. Nah, kalau kita send by email, berarti dipastikan di sini customer tersebut sudah punya alamat email. Jadi ketika kita klik, kalau customernya belum punya alamat email, kita harus diminta memasukkan emailnya dulu.
Misalnya saya masukkan seperti ini, biar masuk ke email saya dulu ya. Oke, kemudian save. Nah, ini format atau draft email yang sudah ditemplatekan oleh sistem. Jadi templatenya seperti ini. Nanti kalau mau diganti, kita bisa setting bagaimana template email tersebut. Nah, ini kita juga bisa menambahkan attachment lain, misalnya kita menambahkan semacam proposal atau lampiran pendukung gitu. Misalnya saya tambahkan gambar. Kalau sudah, tinggal send. Oke, berarti aktivitas tersebut akan terrecord pada chatter di sini ya. Saya sudah mengirim quotation ke PT AD Cipta Makmur. Nah, ini statusnya sudah diterima ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kalau misalnya nanti quotation tersebut di-approve oleh customer kita, setuju untuk melakukan penjualan atau terkait dengan training, berarti kita confirm. Nah, ketika confirm, karena ini terkait dengan training, di sini kita harus mengisikan, ini emailnya masuk ya, isikan siapa yang akan masuk atau terdaftar di training tersebut. Misalnya namanya Smith, kemudian emailnya ini, nomor HP-nya ini, itu nanti ditentukan saja. Jadi dari SO ini siapa yang akan datang ke event tersebut. Kalau sudah, klik apply. Otomatis sales statusnya sekarang menjadi sales order. Artinya order tersebut sudah valid menjadi order kita. Nah, efek dari order ini nanti kita lihat di event tersebut, event Python dasar. Di sini akan masuk satu attendee atas dasar dokumen SO002. Namun di sini statusnya masih unconfirmed karena kita belum menerima pembayaran dari penjualan SO tersebut. Nanti kalau terjual atau pembayarannya sudah valid, sudah kita terima, nanti otomatis ini menjadi confirm. Seperti itu. Jadi di video ini saya sudah menjelaskan bagaimana kita menjual tiket secara B2B ya, menggunakan sales order yang kita buat di quotation. Kemudian setelah quotation di approve, nanti masuk ke sales order. Ketika di approve, nanti akan menginput siapa yang akan terregistrasi ke event tersebut. Nah, nanti langsung efeknya ke event yang dimaksud. Di sini ada satu attendee yang sudah terdaftar berkat atas dasar SO002 yang tadi kita buat. Seperti itu. Jadi flow dokumennya terintegrasi. Oke, mungkin video ini cukup sampai situ. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui forum atau komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.